Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Lalu kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan kewajiban nafkah ini. Yang pertama adalah orang yang kita wajib nafkahi itu tidak boleh diberikan zakat. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih dalam tema ma yata'allaqu bil usrah, apa yang berkaitan dengan keluarga. Dan kita sudah membahas tentang wujubun nafkah, wajibnya nafkah dan kepada siapa yang kita tanggung. Karena ada orang-orang yang mana nafkahnya itu wajib ditanggung, dan itu bagian daripada kewajiban syariat. Maka menafkahi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan infakkanlah, nafkahkanlah sebagian daripada harta yang baik, yang baik-baik, yang min thayyibati ma kasabtum, daripada apa yang kamu peroleh. Maka oleh karena itu dalam Islam bahwa apa yang kita peroleh ini, harta yang kita dapat itu tidak semata-mata untuk kita saja, tapi ada untuk kita, ada untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Selain daripada itu nanti ada juga kewajiban zakat, itu yang wajib. Jadi selain kewajiban nafkah ada kewajiban zakat. Nah, kita sebutkan bahwa di antara sebab wajibnya nafkah itu adalah manatu nafaqatil aqarib wahyal wiladah fatajibu nafaqatul furu' ala usulihim. Jadi karena adanya hubungan anak, jadi orang tua wajib menafkahi anak. Begitu juga hubungan akad nikah suami istri, maka suami wajib menanggung nafkah istri. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawwam. Artinya di situ adalah bukan sekedar lebih kuat tapi menanggung. Maka seorang suami dia wajib menanggung nafkah istri. Tentu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dia bisa itu. Maka tidak boleh orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya ini menuntut melebihi daripada kemampuan pemberi nafkah. Misalnya istri menuntut sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan seleranya, ini susah nanti. Inilah kadang-kadang suami terpaksa halal haram hantam. Kenapa? Karena tuntutannya lebih besar daripada pemasukannya. Jadi maka nafkah ini sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga kita sebutkan bahwa usul, jadi tadi dari orang tua ke anak itu wajib menafkahi. Nanti ketika orang tua sudah renta dia, maka anak pula yang kemudian wajib menafkahi orang tuanya. Jadi itu nafkah tadi. Lalu kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan kewajiban nafkah ini. Yang pertama adalah
orang yang kita wajib nafkahi itu tidak boleh diberikan zakat. Jadi kalau orang yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Itu salah satu batasan memberi zakat. Jadi kalau wajib dinafkahi berarti tidak boleh diberikan zakat. Seperti tadi, orang tua wajib menafkahi anaknya, berarti tidak boleh memberikan zakat. Suami wajib menafkahi istri, maka suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri. Uang apa nih bang? Itu uang zakat saya tuh. Ambillah, terimalah zakat saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena wajib dinafkahi. Maka yang wajib dinafkahi tidak boleh diberikan zakat. Orang tua wajib dinafkahi, maka tidak boleh diberikan zakat. Jadi intinya kalau wajib dinafkahi berarti tidak boleh diberikan zakat. Nah ini bahasan terkait. Karena zakat itu ketentuannya sudah ada. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ya memang memang dia wajib tuh menafkahi. Anak wajib menafkahi, istri dia wajib menafkahi. Nah, tapi nafkah yang diberikan itu dianggap sebagai sedekah. Jadi kewajiban ini adalah sebagai sedekah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa luqmatun tadau fi fammi zaujika sadaqah. Satu suapan yang engkau berikan kepada istrimu itu adalah sedekah. Jadi memang menanggung istri, menanggung anak itu adalah kewajiban. Tapi kewajiban ini dianggap sebagai sedekah. Makanya seorang suami yang bekerja mencari rezeki yang halal, mencari nafkah yang halal, itu adalah sebagai ibadah yang mulia, sebagai ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena kalau dia makan itu dengan cara yang halal, berarti dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi dia melaksanakan perintah Allah, dia mencari yang halal, mencari yang baik-baik untuk dirinya. Kalau dia ada tanggungannya, berarti dia bersedekah yang baik-baik. Berarti dia melakukan jihad di situ. Jihad bekerja, jihad mencari rezeki yang halal, mencari harta yang halal. Apalagi sekarang tantangannya lebih berat, lebih tantangannya lebih sulit. Makanya mencari rezeki yang halal itu adalah jihad, dianggap sebagai jihad. Dan apa yang diberikan kepada istri, kepada anak itu dianggap sebagai sedekah. Jadi maka suami yang bekerja memberi nafkah terhadap anak istrinya adalah sedekah sebagai ibadah. Jadi itu salah satu ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa. Nah, maka oleh karena itu tadi bahwa zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Dia dianggap sebagai sedekah. Ya, kalau sedekah kan bebas. Tapi kalau zakat maka itu yang tidak boleh. Tetapi kalau dia tidak wajib menafkahi, boleh dia memberikan zakat. Seperti misalnya kita punya saudara kandung yang mana dia sulit berhak menerima zakat, maka kita boleh membayar zakat kepadanya. Kenapa? Karena kita tidak wajib menanggung nafkahnya. Walaupun ya secara moral, secara etika, kalau ada saudara kita
yang butuh nafkah dan kita berlebih, ya sebaiknya kita memberilah, berbagi gitu. Tapi tidak dibebankan gitu. Nah, maka oleh karena itu zakatnya boleh diberikan. Begitu juga misalnya kalau ada istri punya penghasilan lebih tinggi, suaminya tidak punya gitu, maka istri boleh membayar zakat kepada suami. Nah, tapi sebaiknya tidak usah bayar zakat ke suami kan. Nampak kali, kasihan kali suaminya. Sebaiknya kalau ke suami sedekah aja. Zakatnya ke yang lain aja gitu. Udah bayar zakat, udah. Kemana bayarnya? Suami yang khas. Nanti orang tahu pula isi dapur kita. Jadi sebaiknya kalau ke suami itu sedekah lah, jangan zakat. Walaupun secara apa boleh, karena dia tidak wajib menanggung nafkah. Jadi seorang istri itu tidak wajib dia dinafkahi gitu. Nah, tapi kalau ada yang istri bekerja, mencari rezeki juga, mencari nafkah juga, membantu, ya itu lebih bagus. Artinya baguslah gitu. Karena ya dia membantu. Ya hidup ini bagaimana saling membantu saja, tapi tanpa melalaikan kewajibannya. Jadi bahwa orang yang wajib dinafkahi tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Itu salah satu batasan membayar zakat. Yang kedua, orang yang wajib dinafkahi ini biasanya kuat kaitannya dengan kewarisan. Makanya tadi ada bahasa al-furu'. Furu' ini kan anak ya, anak, cucu. Nah, ini dalam kewarisan, anak itu Bapak Ibu tidak pernah terhalang. Kan ada beberapa ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kan ahli waris nih. Suami, istri. Suami kalau meninggal, istri jadi ahli waris. Istri meninggal, suami jadi ahli waris. Kalau suami meninggal tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Suami meninggal punya anak, dapat 1/8. Istri meninggal tidak punya anak, suami dapat 1/2. Istri meninggal punya anak, istri dapat 1/4. Ada meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka 1/2. Kalau satu anak perempuan saja, warisannya setengah. Kalau lebih daripada 1, maka warisannya 2/3. Maka ini berkaitan nih dengan kewarisan. Karena ada ahli waris ini yang tidak pernah terhalang. Jadi selagi dia hidup, maka dia dapat warisan. Itu tadi anak, kemudian suami, istri, orang tua, bapak, ibu gitu. Ini terkadang orang melihat warisan itu hanya untuk anak saja. Padahal tidak begitu. Orang kalau dia meninggal dan dia punya orang tuanya ahli waris. Tidak pernah terhalang. Dia meninggalkan ayah, maka ayahnya dapat 1/6. Kalau dia punya anak. Kalau tidak punya anak, 1/6 tambah sisanya nanti. Ibu, ada ibu. Nah, ibu dapat. Kalau yang meninggal ini punya anak, maka ibu dapat 1/6. Kalau yang meninggal ini tidak punya anak dan tidak punya saudara, maka dapatnya 1/3. Kalau ibunya ada, bapaknya ada, 1/6 itu mereka berdua atau 1/6? 1/6. 1/6. Jadi ibunya 1/6, bapaknya 1/6. Nah, nanti baru sisanya untuk anak. Jadi kalau ada tadi orang tua, maka kasih dulu orang tua, baru nanti sisanya ke anak. Sisanya ke anak. Kalau laki-laki ada laki-laki perempuan, itulah berlaku 1/2. Kalau laki-laki semua bagi rata, kalau perempuan semua bagi rata sisanya tadi. Gitu.
Jadi ini tidak pernah terhalang gitu. Ada ahli waris kadang dapat kadang tidak. Nah yang mana nih? Yang tadi, yang mana dia bisa jadi tidak wajib dinafkahi. Seperti misalnya saudara kandung. Ini saudara kandung ahli waris. Kalau seorang meninggalkan anak perempuan, ahli warisnya satu anak perempuan, maka satu anak perempuan ini dapat setengah. Kemudian dia punya saudara juga, punya saudara laki-laki. Nah, maka sisa dari setengah ini diambil oleh saudara laki-laki. Nah, kenapa? Karena saudara itu juga ahli waris. Tapi kalau meninggal, lalu kemudian dia meninggalkan anak laki-laki, maka saudara tidak dapat, terhalang. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak laki-laki, maka seluruh saudara tidak dapat. Saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu semua terhalang. Kalau dia punya anak laki-laki. Jadi kalau ada saudara kita meninggal punya anak laki-laki, tidak usah berharap, karena terhalang. Jadi dalam kewarisan ini itu ada kondisi di mana seseorang bisa dapat, bisa tidak. Tapi ada yang tidak pernah terhalang. Selagi dia ada, maka dia pasti dapat. Selagi ada. Siapa tadi? Yaitu anak laki-laki, anak perempuan. Ini selagi ada pasti dapat. Dan memang yang paling besar biasanya itu adalah anak. Suami selagi masih ada pasti dapat. Suami meninggalkan istri meninggal, ada suami pasti dapat, tidak pernah terhalang. Hanya saja dia itu bagiannya antara seperempat dengan setengah. Istri ketika ada pasti dapat. Bahkan di hukum kita, di undang-undang kita itu golong ini kalau istri. Pendapatan bersama dibagi dua dulu. Dibagi dua, baru kemudian separuh yang untuk suami yang meninggal itu, nah itulah yang dijadikan sebagai warisan. Dari situ nanti istri 1/8 atau 1/4. Jadi yang setengah itu yang jadi warisan. Jadi separuh dulu dibagi dua, nah itu golong gini. Nah jadi ini wajib ahli waris yang tidak pernah terhalang. Ayah, seorang meninggalkan ayah, maka ayahnya pasti jadi ahli waris, pasti dapat dia. Seorang ibu juga begitu. Maka ini namanya ahli waris yang tidak pernah terhalang. Nah ini terkait dengan kewajiban nafkah. Dan kemudian juga dalam nafkah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Secara tadi dia wajib, tapi ada yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim, bahwa dalam mencari nafkah dia niatkan untuk ibadah. Maka niat itu kan menentukan, innamal a'malu binniyat. Jadi dalam mencari nafkah itu dia niatkan sebagai ibadah. Yang kedua, dalam mencari nafkah yang perlu diperhatikan seorang muslim itu adalah tidak halal haram hantam gitu. Tapi bagaimana dia berusaha untuk mencari yang halal, jihad di situ. Jihad dalam hal yang baik. Kenapa? Karena harta yang haram itu sangat mempengaruhi kehidupan, memberikan dampak negatif yang sangat besar di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat jelas bahwa bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pedihnya api neraka, bagaimana harta yang haram itu sebelum api neraka di alam barzakh itu sudah datang dia menyiksa. Kalau harta haram maka datang dia sebagai musuh, menjadi musuh bagi dia. Tapi kalau harta yang baik apalagi disedekahkan, maka nanti datang sebagai kawan.
sebagai teman, datang menjadi penolong, menjadi syafaat. Jadi kalau harta haram ini bahaya. Kalau di akhirat apalagi mengambil hak orang, ini konsekuensinya adalah az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Segala macam bentuk kezaliman di dunia ini maka harus dibayar nanti di akhirat. Jadi kalau ada hak orang yang terambil, maka mungkin dia betul di dunia dia bisa merasa hebat, merasa mantap lah, bisa mengalahkan orang, bisa ya tanpa ketahuan mengambil hak orang, misalnya korupsi, bisa memperkaya diri. Nah, ini banyak oknum-oknum yang dikasih amanah, oknum-oknum pejabat dikasih jabatan korupsi. Ini penyakit besar Indonesia adalah korupsi gitu. Meruntuhkan sendi-sendi perekonomian. Bagaimana banyak yang susah, banyak pengangguran, banyak kekurangan lapangan kerja. Andaikan uang-uang dikorupsi itu dibuat investasi, dibuat usaha, terbuka lapangan kerja selebar-lebarnya, memberikan kesejahteraan. Ini yang ada pemutusan kerja, PHK, ekonomi susah, pajak naik, sehingga masyarakat itu menjadi muak. Nah, maka terjadilah demo besar-besaran. Ya lumayan juga demo ini memberikan efek jerah gitu. Bagaimana kata kawan di Jakarta itu, sekarang pejabat-pejabat itu jadi apa? Jadi takut ke luar negeri gitu. Takut karena 3 hari itu memang Jakarta itu lumpuh gitu. Banyak fasilitas dirusak dan para pejabat itu pada ketakutan, mungkin takut dijarah yang tidak betul. Apalagi jadi kayak Nepal. Jadi kata kawan itu ada ininya gitu, ada nilai positifnya gitu. Ya memang rakyat itu harus mengontrol gitu. Nah, karena kan harusnya kan anggota dewan mengontrol. Ini kan anggota dewan kurang kontrolnya gitu. Malah dia yang perlu dikontrol gitu. Nah, jadi rakyat sekarang harus ikut mengontrol kelakuan pejabat, kelakuan orang-orang yang diberi amanah. Kan kita memberikan amanah, maka kita harus ikut mengontrol gitu. Nah, dengan itu makanya kata kawan itu banyak yang takut ke luar negeri. Kalaupun ke luar negeri diam-diam itu. Banyak yang takut flexing kemewahan. Nah, kalau dulu kan bermewah-mewahan itu. Nah, jadi ada efek positifnya juga. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena tadi ekonomi susah, kemudian ada yang sulit, ada yang dipersulit, tapi justru ada yang dimanjakan. Nah, ini tidak adil. Jadi tidak berlaku nilai Pancasila, tidak berlaku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Itu yang terjadi. Jadi muak, kita sudah muak, masyarakat sudah muak mungkin dengan hal-hal itu. Tentu kita tidak menafikan bahwa masih ada juga orang-orang yang baik, karena masih ada pejabat-pejabat yang baik juga. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Bahwa dalam mencari nafkah ini itu harus memperhatikan halal haram. Nah, jadi kenapa? Karena tadi kalau mengambil hak orang haram, nah nanti konsekuensi pertanggungjawabannya di akhirat berat. Nah, setiap kezaliman yang diambil di dunia, maka dia harus bayar. Nah, ini yang harus dicamkan bagi kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai dan membayar di akhirat itu tidak dengan uang. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak lagi dengan harta, tidak lagi dengan dinar, tidak lagi dengan rupiah, tapi hari itu adalah dibayar dengan pahala. Jadi makanya kata Nabi, ada orang yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Hak orang banyak diambil, banyak dia melakukan kezaliman di atas muka bumi karena dia hebat, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, sehingga dia mampu menzalimi orang, mampu mengambil hak orang-orang lemah.
sehingga di akhirat itu habis pahalanya. Tidak ada. Jadi dia berbuat baik di dunia ini untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang. Ini bahaya harta haram. Konsekuensinya adalah menghabiskan pahala di akhirat. Nah, jadi kalau kita balik mikir-mikir, ngapain? Kita ngapain kita ini memperjuangkan kebahagiaan yang fana sementara untuk penderitaan yang selama-lamanya. Nah, ya kadang-kadang tidak juga bahagia kalau harta haram, tidak ada bahagianya. Yang ada resah, gelisah gitu. Nah, itu di akhirat. Di dunia ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ada seseorang yang mana dia berdoa tapi doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan doanya. Berdoa tapi tidak anna yustajabu lahu du'a. Ada seseorang yang sampai berdoa terus dia berdoa. Tapi karena kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Tidak hanya sebatas itu, wa ghuziya bil haram, dikasih makan dengan cara yang haram. Jadi kadang-kadang orang itu tidak melakukan gitu, tapi karena dia dikasih makan dengan cara yang haram, anak-anak yang tidak punya tanggungan dosa, tidak menanggung dosa, dia tidak ada dosa. Tapi karena orang tuanya memberikan nafkah yang haram, maka dia berdoa, doanya juga tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yustajabu lahu du'a. Jauh harapan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai seorang muslim, ya sebenarnya kalau setiap muslim, setiap orang beriman memperhatikan hal ini, maka dia sangat takut mengambil yang bukan haknya. Nah, takutnya bukan kepada manusia, tapi takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsekuensi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang berkaitan dengan nafkah. Jadi itu perlu diperhatikan bagaimana niat yang baik, kemudian bagaimana mencari yang baik. Nah, kemudian juga dia memperhatikan selain daripada kewajiban nafkah tadi, kewajiban yang harus diberikan, ada yang dia untuk dirinya, untuk dia makan, ada untuk berikan keluarganya, maka seorang muslim juga memperhatikan sisi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah zakat. Nah, maka dalam harta yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, maka di situ ada kewajiban kita terhadap yang lain. Selain kewajiban memberi nafkah tadi, itu juga ada kewajiban lain berupa zakat. Jadi zakat juga perlu diperhatikan. Ya, lebih bagus lagi menambah keberkahan dengan bersedekah, dengan berinfak. Karena kata Nabi SAW, ma akalta fa'afni. Apa yang kamu makan, lenyap dia, hilang. Kita makan, hilang gitu saja gitu. Pergi ke restoran mahal, makan mahal, besoknya hilang juga gitu. Nah, maka kata Nabi, ma akalta fa'afni. Apa yang kamu makan hilang, lenyap. Wa ma albasta fa'afni. Apa yang kamu pakai hilang, lenyap juga. Ya, pakaian semewah apapun hilang di dunia saja. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Apa yang kamu sedekahkan itulah yang bertahan. Wah, jadi luar biasa. Sebenarnya seorang muslim kalau dia menghayati bahwa mana harta dia yang sesungguhnya, harta dia yang sesungguhnya adalah apa yang dia infakkan dalam kebaikan. Itulah yang nanti menjadi harta yang bersaksi di akhirat. Nah, itulah yang dia punya, itulah yang dia bawa ke akhirat. Makanya ada orang bilang harta tidak dibawa mati. Nah, ini tidak betul juga. Harta tidak dibawa mati. Ya, harta kalau kita cari dengan cara yang baik, kita infakkan dengan cara yang baik, dibawa mati. Nah,
Nanti di alam barzah datang dia sebagai kawan, menjadi saksi dia. Nah, artinya apa? Dibawa mati itu. Ya memang tidak dibawa ke kuburan ya, tapi dia memberikan dampak ketika meninggal itu dia memberi itu. Maka kurang tepat itu, harta tidak dibawa mati. Nah. Kalau tidak dibawa ke kuburan betul Pak. Tapi kadang-kadang dibawa juga Pak. Dibawa juga itu apa, mobil-mobilnya ikut mengantar itu kan sampai, tapi setelah itu tinggal lagi. Makanya kata Nabi SAW, yatba'ul mayyitu thalath, diikuti oleh si mayit itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Mal, harta. Ahlun, keluarga. Wa amaluhu, perbuatan. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. 2 pulang, tinggal 1. Al-mal yarji, harta pulang. Semewah apapun mobilnya yang mengantar dia, kadang-kadang bukan mobil pula yang mengantar dia, bukan mobilnya, ambulan. hasil sedekah mungkin orang-orang yang lebih lemah ekonominya daripada dia. Nah, maka harta-hartanya, mobil-mobilnya mengantar dia pulang, dibawa pulang, tinggal bagi-bagi sama anak istrinya nanti. Nah, istrinya dapat mobil mewah, nikah lagi, suaminya dapat mobil mewah. Jadi itu sebagai renungan lah bagi kita, bahwa apa yang kita punya memang bisa mengantar ke kuburan, tapi balik lagi dia. Keluarga sama juga, keluarga mengantar pulang. Untung kalau dia ingat mengirim doa, anak yang soleh soleha, teringat dia orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adalah yang mengalir gitu. Walaupun dia pulang ke rumah, tapi dia terus mengirimkan pahala. Jadi itu keluarga. Begitu juga suami meninggal, istri ditinggal. Mungkin istri ada harta yang ditinggal suami, dia berusaha untuk menginfakkan yang baik-baik. Maka ya sehidup semati tidak mungkin ya. Tetap aja ya, mati satu, yang satu tetap harus melanjutkan hidup. Jadi 2 pulang, harta pulang, keluarga pulang. Waya bukawain, sisalah 1, yaitu adalah amalnya. Maka yang abadi bersama dengan kita itu adalah amal soleh. Itulah yang membersamai kita. Maka kita harus membiasakan bagaimana nanti di kuburan kita sendiri dengan amal-amal soleh kita. Maka kita harus berlatih di dunia ini dengan kesendirian kita, dengan amal-amal soleh kita. Kadang-kadang ada orang dia merasa kesepian, anaknya sudah tidak ada lagi, sudah pergi semuanya, sesekali pulang. Itu sebenarnya ada wahana berlatih. Dalam kesendirian ditinggal, anak sudah pergi semua, sudah bekerja semuanya, tinggal lagi sendiri. Suami sudah pula meninggal, tinggal lagi sendiri. Itu sebagai wahana berlatih. Berlatihlah untuk hidup sendiri, ditemani amal-amal kebaikan. Sebagaimana seseorang dalam kesendiriannya dia bahagia dengan amal solehnya, maka itu sebagai gambaran bahwa nanti dia akan bahagia dengan kesendiriannya di alam barzah. Jadi Bapak Ibu mau sendiri di rumah, bahagia dengan amal soleh, bahagia dengan sholatnya, bahagia dengan bacaan Qur'annya. Jangan galau. Ini anak pergi semua galau dia, galau. Aduh, ini anaknya telepon. Kerja pun anaknya telepon juga. Tapi sebagai anak sebenarnya telepon lah orang tua. Ini jadi galau. Sendiri dia galau, sendiri di rumah galau. Apalagi ada yang galau sampai mau bunuh diri, kan bahaya. Sebagai seorang muslim itu harus membiasakan dalam kesendiriannya dia bahagia. Bahagia dengan sholatnya, malam-malam di dalam kesendiriannya dia berkhalwat dengan Allah. Bahagia dalam bacaan Qur'annya,
dia membaca ayat-ayat Allah, menghayati, mentadabburi sampai menetes air matanya, mengingat dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau dia mampu bahagia dengan itu sebagai gambaran bahwa nanti di alam kuburnya, ketika dia sendiri tidak ada kawan, dalam kegelapan dia bisa bahagia dengan amal-amal solehnya. Nah, kita memang selalu sendiri, hadir ke bumi, ke dunia sendiri, nanti kita akan balik sendiri lagi. Nah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang kita bawa menghadap Allah itu adalah amal soleh. Maka bagaimana dalam mencari nafkah itu adalah beramal soleh. Nah, mencari nafkah itu adalah jihad, mencari harta itu adalah ibadah. Maka bagaimana dalam hal itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Ya, kalau hutang kaidahnya begini. Ya, jadi kalau hutang, maka pertama ya kalau dia tidak mampu membayar, maka boleh dihitung sebagai zakat atau sebagai sedekah. Ya, nah, jadi kita sampaikan kepadanya bahwa itu adalah sebagai zakat. Kalau dia tidak mampu, Pak, tidak mampu ya, dia berhak memang menerima zakat itu. Dia berhak. Karena ada juga orang ini nggak mau bayar hutang bukan karena tidak mampu, memang tidak mau dia. Nah, itu ada penyakit manusia seperti itu. Dia sebenarnya bayar itu mampu dia, cuman dia tidak mau bayar hutangnya. Nah, jadi kalau model begini, dia tidak berhak menerima zakat. Dia ada harta, tapi memang kelakuannya gitu, perangainya tidak mau bayar hutang gitu. Nah, yang kalau dia punya harta, dia tidak membayar hutang, itu tidak bisa dijadikan sebagai zakat karena dia tidak berhak menerimanya. Nah, tapi kalau dia berhak menerima, ya boleh sebagai zakat, sebagai sedekah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kamu berikan piutang itu tidak mampu membayar, ya maka tunggulah, berikan kelapangan waktu. Kalau tidak mampu bayarkan, ditunggu lama-lama tidak juga mampu bayar, tidak juga mampu sampai meninggal, maka ya lebih baik sedekah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau sedekahkan kepadanya, maka itu lebih baik. Bahkan kita menolong juga kan, orang kalau meninggal punya hutang sama kita, ya kita sedekahkan, kita menolong dia di alam kuburnya. Karena kan hutang itu menjadi sebab dia disusahkan di alam kuburnya. Nah, itu sebab hutang. Maka dengan kita membebaskan hutangnya, kita ikut menolong, kita menolong dia di alam barzahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memudahkan urusan dia di alam barzah, nanti kita juga dimudahkan urusan kita oleh Allah di alam barzah. Itu saja yang kita harap, berbuat baik kepada orang, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan itu hukum alam. Kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti Allah berbuat baik kepada kita. Nah, karena Nabi sudah menjamin, man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jaminan Nabi SAW. Kan Nabi sebagai Rasul pasti benar yang disampaikan. Memudahkan urusan orang, memudahkan kesulitan orang, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nikmat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak. Jadi boleh. Nah, tapi kalau dia mampu Pak, harus diminta.
Makanya disitulah pentingnya utang pakai jaminan. Nah, kalau dia tidak bayar, jaminan itu sebagai tebusannya gitu. Nah, jadi tapi kalau dia sudah meninggal dan tidak dibayar juga, ya sedekahkan aja lah Pak. Karena hitung-hitung membantu dia gitu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, itu yang bisa kita bahas dan kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilis sakinata war rahmata wal barakata ala hadhil jama'ah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.